Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman mahasantri ULA, mulai dari 17, 18, 19, dan 20 yang kami banggakan, setelah hampir 2 bulan setengah kita semua menjalani liburan, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa memulai aktivitas mulia kita kembali, yaitu thalabul ilmi atau ta'allum di Madrasah Diniyah Ma'had Al-Jami'ah IAIN Tulungagung ini. Mudah-mudahan rahmat, taufik, hidayah, kesehatan, dan keselamatan selalu menyertai kita semuanya sampai nanti di akhir semester genap ini, sehingga di dalam menjalani kewajiban kita belajar di Madrasah Diniyah ini bisa berjalan dengan lancar, dan pada akhirnya kita semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang barokah fid dunya wal akhirat. Amin Allahumma amin. Teman-teman mahasantri ULA yang saya hormati, untuk jadwal kita pada hari ini, kita tetap akan meneruskan mempelajari Manzumah Aqidatul Awam karya beliau Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki. Namun sebelum kita mulai, marilah kita membaca tawasul dulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa ikhwanihi minan nabiyina wal mursalin wa ali kullin ashabi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina lahum bisanin ila yaumiddin. Thumma ila arwahil aimatil arba'atil mujtahidina muqallidin fiddin wa ila arwahil ulama'il amilin wa syahidina wal awliya'i aina makanu. Thumma ila hadrati abaina wa ahmatina wa ajdatina wa jaddatina wa akhwalina wa khalatina wa amamina wa amatina wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina khususan ila jami'i masyayikhina fi Ma'hadil Ribaya Syekh Abdul Karim, Syekh Marzuki Dahlan, Syekh Makhrus Ali, Syekh Idris Marzuki, Syekh Bahrul Ulum, Syekh Tahir Marzuki, Syekh Imam Yahya Makhrus, Syekh Masum Jauhari, Syekh Abdul Aziz Mansur, wa jami'i dzurriyyah Ribaya ya Allah, wa jami'i usulihim wa furihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa intasaba ilaihim wa ila jami'i asatidina wa ila jami'il mu'allifil kutubi allati ta'alamnaha wa alamnaha khususan ila mu'allifi Manzumah Aqidatul Awam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Maki wa jami'i syurrahi hadhil Manzumah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal sinten asmanipun rama saha ibunipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saha sinten ingkang nesepi niku nusoni. Ditanyakan siapa nama ayah dan ibunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta siapa yang menyusui terhadap beliau baginda Kanjeng Nabi. Jawab, asma ramanipun Kanjeng Nabi Muhammad inggih punika Sayyid Abdullah, putranipun Sayyid Abdul Muthalib, putranipun Sayyid Hashim, putranipun Sayyid Abdi Manaf. Dene ibunipun inggih punika asma Sayyidah Aminah ingkang bangsa tedak turunipun Sayyid Zuhrah. Dene ingkang nesepi utawi nusani Kanjeng Nabi Muhammad inggih punika Sayyidah Halimah ingkang bangsa tedak turunipun Sayyid Sa'd bin Abi Bakar. Dene syahidipun inggih punika Abuhu Abdullahi Abdul Muthalib wa Hashimun Abdul Manafi yantasib
wa ummuhu Aminatu Zuhriyah ardo'ahu Halimatu Sa'diyah. Abuhu tawi bapake Nabi Yuna, Abuhu tawi bapake Nabi Yuna iku Abdullahi Sayyid Abdullah, iku Abdullahi Sayyid Abdullah Abdul Muttalibi kang dadi putra jalere Sayyid Abdul Muthalib, Abdul Muttalibi kang dadi putra jalere Sayyid Abdul Muthalib. Wa Hasyimun lan Sayyid Hasim, wa Hasyimun lan Sayyid Hasim Abdu Manafin lan Sayyid Abdu Manaf, Abdu Manafin lan Sayyid Abdu Manaf yantasibu sebangsa sapa Nabi Yuna, yantasibu sebangsa sapa Nabi Yuna, sebangsa sapa Nabi Yuna. Wa ummuhu tawi ibune Nabi Yuna, wa ummuhu tawi ibune Nabi Yuna iku Aminatu asma Sayyidah Aminah, iku Aminatu asma Sayyidah Aminah Az-Zuhriyatu kang bangsa tedak turune Sayyid Zuhrah, Az-Zuhriyatu kang bangsa tedak turune Sayyid Zuhrah. Ardo'ahu, ardo'ahu nusoni ing Kanjeng Nabi, asline ardo'at ngoten takipun dibuang karena untuk menyeraskan nazam. Ardo'ahu nusoni ing Nabi Yuna, ardo'athu nusoni ing Nabi Yana sapa Halimatu Sayyidah Halimah, sapa Halimatu Sayyidah Halimah as-Sa'diyatu kang bangsa tedak turune Sayyid Sa'di, as-Sa'diyatu kang bangsa tedak turune Sayyid Sa'di. Tadi ditanyakan siapa nama ayah dan ibu Kanjeng Nabi dan serta siapa yang menyusui terhadap Kanjeng Nabi. Kemudian di dalam dua nazam ini dijawab oleh Kiai Nazim, Abu Abdullah Abdul Muthalib wa Hasyimun Abdu Manafiyan Tasib, bahwa ayah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah Sayyid Abdullah. Kemudian Sayyid Abdullah ini putranya Sayyid Abdul Muthalib, Sayyid Abdul Muthalib putranya Sayyid Hashim, dan Sayyid Hashim putranya Sayyid Abdu Manaf. Sayyid Abdullah atau ayah Kanjeng Nabi dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nurul Dholam. Beliau Sayyid Abdullah wafat di usia 18 tahun. Wakila Isyuruna menurut sebuah pendapat Sayyid Abdullah wafat di usia 20 tahun, dan ada pula yang mengatakan beliau wafat di usia 25 tahun. Beliau wafat sekembali dari peperangan, beliau kemudian melanjutkan untuk berdagang, melanjutkan perjalanan untuk berdagang, kemudian beliau sakit dan akhirnya wafat. Pada saat beliau wafat, istri tercinta beliau yaitu Sayyidah Aminah ini sedang mengandung Kanjeng Nabi, sedang hamil mengandung Kanjeng Nabi dengan usia kandungan 2 bulan, dengan usia kandungan 2 bulan. Dikisahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani pula di dalam kitab Madarijus Su'ud tentang keistimewaan Sayyid Abdullah ini, bahwa tatkala Sayyid Abdullah ini berjalan atau keluar pada siang hari, maka dari badan mulia beliau ini akan tercium rawaikhul miski wal ambari, akan tercium bau minyak kasturi dan minyak anbar. Dan tatkala beliau keluar pada malam hari, maka dari jidat atau di anggota di antara kedua mata beliau ini akan keluar cahaya, sehingga penduduk Makkah pada saat itu memberi nama atau julukan terhadap beliau dengan nama Misbahal Haram, lenteranya tanah haram, likasroti nurihi, karena memang banyaknya cahaya yang keluar dari jidat atau anggota yang berada di kedua mata beliau. Kemudian wa ummuhu Aminatu Zuhriyah, ibunya Kanjeng Nabi adalah Sayyidah Aminah yang masih keturunannya Sayyid Zuhrah. Ardo'ahu Halimatu Sa'diyah, pada awalnya Kanjeng Nabi setelah lahir ini disusui oleh ibu tercinta beliau kurang lebih selama 3 hari. Kemudian beliau disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Namun sebelum Halimah Sa'diyah ini datang,
Sayyid Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini terlebih dahulu juga disusui oleh Thuwaibah Aslamiyah, tapi tidak terlalu lama, hanya menunggu kedatangan Halimatus Sa'diyah. Begitu Halimah Sa'diyah datang, ini langsung yang menyusui Kanjeng Nabi adalah Halimah As-Sa'diyah. Pun kita lanjutkan. Soal kewajibanipun tiang mukallaf nyumerapi nasabipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking arah rama saha ibu punika ngantos dumugi sinten lan pundi rupinipun. Ditanyakan kewajiban kita sebagai orang mukallaf. Orang mukallaf itu orang yang beragama Islam, sudah baligh dan berakal, ya. Ini berkewajiban untuk mengetahui nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baik dari jalur ayah, dari jalur ataupun dari jalur ibu. Kemudian ditanyakan sampai siapa, atau kewajibannya mengetahui nasabnya Kanjeng Nabi dari jalur ayah dan jalur ibu itu sampai siapa, ditanyakan seperti itu. Kemudian dijawab, ingkang saking arah ramanipun ngantos dumugi Sayyid Adnan. Kewajiban kita sebagai orang mukallaf untuk mengetahui nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari jalur ayah itu cukup sampai Sayyid Adnan saja. Sementara nasabnya Kanjeng Nabi setelah Sayyid Adnan ini kita sebagai orang mukallaf tidak berkewajiban untuk mengetahuinya, ya. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri cenderung tidak suka ketika nasab beliau ini diteruskan setelah Sayyid Adnan, sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyid Ja'far di dalam kitab Al-Barzanji ini, warafuhu ilal khalili Ibrahim amsaka an husyari wa aba, yang artinya meneruskan nasabnya Kanjeng Nabi setelah Sayyid Adnan diteruskan sampai Al-Khalil atau Nabi Ibrahim itu amsaka ai muni'a ai mana'a, artinya asyari atau Kanjeng Nabi ini mencegah, dengan bukti di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa kana idzan tasaba lam yujawis ma'ad bin Adnan tsumma yumsiku, bahwa tatkala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intasaba merangkai nasab-nasab beliau, ya, maka ketika sudah sampai ke Sayyid Ma'ad bin Adnan, beliau ini tidak meneruskan. Ini membuktikan bahwa meskipun menurut ulama ahli nasab bahwa nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bersambung sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam, akan tetapi Kanjeng Nabi sendiri kurang suka ketika nasab beliau ini setelah Sayyid Adnan kok diteruskan hingga ke Nabi Ibrahim. Oleh karena itu kewajiban kita sebagai orang mukallaf untuk mengetahui nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari jalur ayah, ini cukup sampai ke Sayyid Adnan saja. Dene rupinipun inggih punika kados ingkang kasebat wonten ngandhap. Sedangkan nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari jalur ayah itu akan dijelaskan, ya, di nazam-nazam di bawah ini. Teman-teman Mas Santri Ula yang berbahagia, untuk nazam yang akan kita pelajari ini nanti, ini tidak ada di kitab sampean kalau memang kitab sampean bukan terbitan MHM Lirboyo. Oleh karena itu, apabila kitab sampean bukan terbitan dari MHM Lirboyo, tolong sampean untuk mencatat atau menulis sendiri, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Isruna jaddan min jududil Mustafa yajib alaina hifdzuhum bila khofa. Isruna utawi 20. Isruna utawi 20 apane jaddan mbae. Apane jaddan mbae min jududil Mustafa kang tetep saking pira-pira mbae Kanjeng Nabi kang den pilih. Min jududil Mustafa kang tetep saking pira-pira mbae Kanjeng Nabi kang den pilih, iku yajib wajib alaina ngatasi kita. Alaina ngatasi kita apa hifdzuhum ngapalaken isruna.
apa khibdhuhum ngapalaken isuruna bila khofa kelawan tanpa samar, bila khofa kelawan tanpa samar. 20 nama kakek dari kakek-kakeknya Kanjeng Nabi itu wajib bagi kita sebagai orang mukallaf khibdhuhum untuk menghafalkannya bila khofa dengan tanpa ada keraguan. Khudhum ala tartibi Abdul Muthalib. Khudhum ngalapa sira ing isruna. Khudhum ngalapa sapa sira ing isruna ala tartibi ing atase urut-urut. Ala tartibi ing atase urut-urut. Rupani Abdul Muthalibi, Sayyid Abdul Muthalib. Yang pertama kakeknya Kanjeng Nabi, yang ada 20 yang wajib untuk kita ketahui. Yang pertama adalah Sayyid Abdul Muthalib. Sayyid Abdul Muthalib itu sebenarnya adalah nama lakob atau julukan. Alam asma beliau adalah Syaibatul Hamdi. Syaibah itu artinya uban, Hamdi itu artinya terpuji. Beliau Syaibatul Hamdi ini diberi nama dengan nama Syaibah, sebagaimana yang dikisahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Madarijus Su'ud ini, karena tatkala beliau lahir ini ada satu rambut yang putih di kepala beliau, atau ada ubannya satu, sehingga beliau diberi nama Syaibah. Kemudian Syaibah disandarkan kepada lafadz Hamdi karena sewaktu beliau masih hidup, beliau banyak melakukan kebaikan sehingga banyak dipuji oleh banyak orang. Oleh karena itu beliau diberi nama Syaibatul Hamdi. Kemudian asal mula beliau mendapatkan julukan Abdul Muthalib itu karena suatu saat beliau Syaibatul Hamdi bersama paman beliau yang bernama Muthalib ini melakukan perjalanan atau pergi dari Madinah ke kota Mekah untuk menuju ke kota Mekah. Dan tatkala Syaibatul Hamdi dan paman beliau yang bernama Muthalib ini berada di jalan atau sedang melakukan perjalanan, maka dari wajah beliau Syaibatul Hamdi ini memancar cahaya Rasulullah. Jadi qad ado'a min wajhi nuru Rasulullah. Jadi dari wajahnya Syaibatul Hamdi ini memancar cahaya Rasulullah sehingga menggemparkan banyak orang yang menjumpainya. Dan sesampai di kota Mekah, kejadian ataupun bersinarnya wajah Syaibatul Hamdi ini sangat menggemparkan, cara saniki sangat viral sehingga banyak orang yang berbondong-bondong untuk melihatnya langsung. Begitu bertemu dengan Kanjeng Nabi, begitu bertemu dengan Syaibatul Hamdi dan paman beliau yang bernama Muthalib ini, kemudian para penduduk bertanya kepada Muthalib, "Ayuha Sayyid, man hadzal ladzi ma'ak?" Wahai Sayyid, siapa orang ini yang datang bersama engkau ini? Kemudian dijawab oleh Muthalib, "Hadza abdi, ini adalah budakku." Jadi orang-orang mengira bahwa itu adalah budaknya Muthalib, sehingga sejak saat itu Syaibatul Hamdi ini lebih terkenal dengan nama julukan Abdul Muthalib. Fahashimon nuli Said Hasim, Said Abdul Muthalib putra dari Said Hasim. Said Hasim itu juga julukan, alam asma beliau adalah Amrun bi fathil ain al muhmalah, Amrun wa sukunil mim. Beliau mendapatkan julukan Hashim, yang Hashim itu artinya orang yang memecah, karena sewaktu beliau masih hidup ini sering memecah atau menyembelih hewan, kemudian dijadikan sebagai jenang farid dan dibagikan kepada kaumnya, kepada penduduk di negaranya, sehingga karena sering melakukan hal itu beliau mendapat julukan Hashim. Dikisahkan Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Madarijus Su'ud bahwa ketika Syed Hasim ini melakukan perjalanan, maka bebatuan, kemudian pohon-pohon dan juga tanah-tanah yang beliau lewati ini selalu memberi kabar kepada Syed Hasim, absyir ya Hasim, memberi kabar bahagia kepada Hasim bahwa nanti Sayyid haru min dhuhrika nabiyyun yakunu khataman nabiyyin wal mursalin, bahwa nanti dari
punggungmu akan terlahir seorang nabi yang akan menjadi penghujungnya nabi dan para utusan. Jadi memang dilihat dari kakeknya saja Kanjeng Nabi ini sudah punya keistimewaan tersendiri. Kakek-kakeknya sudah mengalami hal-hal yang pada umumnya tidak dialami oleh manusia yang lain. Sudah ada tanda-tanda bahwa nanti dari keturunannya akan melahirkan seorang nabi yang menjadi khotaman nabiyyin wal mursalin. Baru kita lanjutkan Abdu Manafin dan Abdu Manaf. Abdu Manafin lan Sayyid Abdu Manaf Sayyid Hashim putra dari Sayyid Abdu Manaf. Manaf itu artinya tinggi. Ini juga nama lakop. Alam asma beliau adalah Mughirah wasmul Mughirah. Beliau diberi nama Manaf yang Abdi Manaf yang artinya Manaf itu tinggi karena li'uluwi sya'nihi fi qaumihi. Di kaumnya beliau merupakan orang yang mempunyai kedudukan tinggi. Wakila litulihi dan menurut sebakil beliau diberi nama Manaf karena postur tubuhnya tinggi. Dan Sayyid Abdi Manaf ini menjadi kakek yang ketiga Kanjeng Nabi dan juga sekaligus menjadi kakek yang keempat Sayyidina Utsman dan watasi uli imamin asy-Syafi'i dan menjadi kakek yang kesembilan dari imam kita Imam Asy-Syafi'i. Ifham fahama sapa sira, ifham fahama sapa sira tusib mongko mekenani bener sapa sira Kusailan Kusailan Sayyid Kusai Sayyid Abdi Manaf putra dari Sayyid Kusai. Kusai itu nggih nama julukan nggih, nama lakop. Alam asmanya adalah mujammi' bidhamil mim al-ula fathil jim mujammi'. Ma'akilabin in dalam sartane Sayyid Kilab in dalam sartane Sayyid Kilab Sayyid Kusai putranipun atau putranya Sayyid Kilab. Kilab itu juga nama lakop julukan. Alam asma beliau adalah Hakim ya. Nama alam asma beliau Hakim, nama julukannya adalah Kilab. Kilab itu artinya apa namanya? Anjing ya, karena dikisahkan Syekh Nawawi bahwa tatkala beliau masih hidup Sayyid Hakim ini, beliau gemar melakukan apa itu namanya? Berburu, gemar berburu dan hewan yang digunakan untuk berburu itu adalah kebanyakan menggunakan anjing sehingga beliau terkenal sebagai mempunyai julukan Kilab. Wan nadru lan nadhar wan nadru lan nadhar bukan nggih summa murrah nuli murrah summa murrah nuli murrah murrah berarti Sayyid Kilab putranya atau anaknya Sayyid Murrah. Sayyid Murrah ini juga menjadi kakek yang keenam dari sahabat Abi Bakar dan nasabnya Imam Malik dan Kanjeng Nabi itu juga bertemu di kakek beliau yang ini sinten niku yang Murrah ini. Wa istami'u al-Imam Malik ma'ana nabiyina fi hadzal jad. Pun kita lanjutkan. Ka'bun lan Sayyid Ka'ab. Ka'bun lan Sayyid Ka'ab. Berarti Sayyid Murrah putranya Sayyid Ka'ab. Sayyid Ka'ab ini juga menjadi kakek yang ke-8 dari Khalifah Umar bin Khattab. Lu'ayyun lan Sayyid Lu'ay. Lu'ayyun lan Sayyid Lu'ay. Ghalibun lan Sayyid Ghalib. Berarti Sayyid Lu'ay putranya Sayyid Ghalib. Ghalibun lan Sayyid Ghalib. Beliau diberi nama dengan nama Ghalib. Yang mana Ghalib itu artinya adalah orang yang menang. Li'anahu ghalibun li'a'taihi. Karena sewaktu beliau masih hidup, ketika melakukan peperangan, ketika melakukan pertempuran, beliau selalu menang sehingga mendapatkan julukan Ghalib. Dzumirratin kang anduweni kekuatan nggih. Dzumirratin kang anduweni kekuatan. Fihrun lan Sayyid Fihr nggih. Sayyid Ghalib putranya Sayyid Fihr. Fihrun lan Sayyid Fihr. Fihr ini juga alam lakop nggih. Alam asmonya adalah Quraisyun. Jadi cikal bakal Bani Quraisy itu ya dari ini, dari Fihr ini. Yalihi ngiring-ngiringi ing Fihr, ngiring-ngiringi ing Fihr sapa Malikun Malik, sapa Malikun Malik.
Kemudian Sayyid Fihr itu putranya Sayyid Malik. Beliau diberi nama Malik, ya. Li'anahu Malikul Arab, karena beliau menjadi rajanya orang Arab pada waktu masih hidup. Ibnu Nadhr, wan Nadharu lan Nadhr. Wan Nadharu lan Nadhr. Sayyid Malik putranya Sayyid Nadhr. Nadhr itu artinya emas atau perak. Itu juga nama julukan, ya. Alam asma beliau adalah Qais. Beliau diberi nama julukan Nadhr atau emas atau perak karena li'anna wajahu kana yata'ala unuran. Ya, karena wajah beliau ini memancar cahaya yang berkilauan, ya, kayak emas, perak atau niku, sehingga mendapatkan julukan Nadhr yang artinya emas atau perak. Kinanaton lan Sayyid Kinanah. Kinanaton lan Sayyid Kinanah. Nadhr putranipun Sayyid Kinanah. Khuzaimatun lan Sayyid Khuzaimah. Khuzaimatun lan Sayyid Khuzaimah. Sayyid Khuzaimah ini wahwa ala milati Ibrahim alaihissalam. Sayyid Khuzaimah wafat dalam keadaan mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Mustahirun kang masyhur, mustahirun kang masyhur. Mudrikatun lan Sayyid Mudrikah. Berarti Sayyid Khuzaimah putranya Sayyid sinten niku Mudrikah. Mudrikah itu artinya orang yang menemukan. Itu juga nama lakop, nggih, julukan. Alam asma beliau adalah Amrun juga, nggih. Wasmuhu Amrun. Beliau mendapatkan julukan Mudrikah dikisahkan karena li'anna ibilahu ro'at arnaban fafarrat fadroka Amrun al-ibila falida sumia mudrikatan. Dikisahkan beliau mempunyai onta, nggih. Suatu saat ontanya melihat kelinci, kemudian berlari, mbok krana takut, mbok krana untuk mengejarnya. Kemudian Amrun ini mencarinya, mencari ontanya yang lari tadi, dan kemudian bisa menemukannya. Oleh karena itu beliau diberi lakop Mudrikah. Ilyasulan Ilyas, Ilyasulan Ilyas. Mudrikah putranipun Sayyid Ilyas. Minhum, mutada nggih. Ilyasu utawi Ilyas. Ilyasu utawi Ilyas iku minhum setengah saking isyuruna. Iku minhum setengah saking isyuruna ma'amudar ing dalem saratane Mudar. Ma'amudar ing dalem saratane Sayyid Mudar. Sayyid Ilyas putranya Sayyid Mudar. Mudar itu artinya masam gitu, atau kecut. Beliau mendapatkan julukan seperti itu karena yuhibbul labana al madir ay al hamid, karena beliau sewaktu masih hidup ini suka mengkonsumsi susu yang yang masam, kecut, sehingga beliau mendapatkan julukan Mudar. Alam asma beliau adalah Amrun, wasmu Amrun. Nizarun lan Nizar, Nizarun lan Nizar. Sayyid Mudar ini putranya Sayyid Nizar. Wa yastami'u al-Imamu Ahmad ma'anabiyina fi hadzal jad. Dijelaskan Syekh Nawawi bahwa nasabnya Kanjeng Nabi dan juga nasabnya Imam Ahmad bin Hambal ini bertemu di kakek beliau yang bernama Nizar ini. Ma'amat ing dalem sartane Ma'at, Ma'amat ing dalem sartane Ma'at, Nizar putranya Sayyid Ma'at, ja'a kang teka sapa Ma'at, ja'a kale teka sapa Ma'at fil khobari ing dalem hadis. Fil khobari ing dalem hadis. Kemudian Nizar putranya Sayyid Ma'at yang pernah disebutkan oleh Kanjeng Nabi di dalam hadis. Ya. Wadif lan ngumpulna sapa sira, wadif lan ngumpulna sapa sira lahum maring Abdul Muthalib ila akhirih, lahum maring Abdul Muthalib ila akhirih ngumpulna Adnana ing Sayyid Adnan. Adnana ing Sayyid Adnan ya fasikuhe wong kang fasih. Ya fasikuhe wong kang fasih kaima yatimma supaya sampurna. Kaima yatimma supaya sampurna apa nasabu nasabe Kanjeng Nabi, apa nasabe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sahihu kang benar, as-sahihu kang sahih. Kemudian nama kakek-kakeknya Kanjeng Nabi mulai dari Abdul Muthalib,
sampai Sayyid Ma'ad itu semua sandarkanlah kepada Sayyid Adnan. Artinya nama kakek-kakek Kanjeng Nabi yang telah disebutkan itu keturunannya Sayyid Adnan. Menurut sebuah pendapat, Sayyid Adnan ini hidup di zamannya Nabi Isa. Namun menurut pendapat yang sahih, karena fi zaman Musa, bahwa Sayyid Adnan ini hidup di zamannya Nabi Musa. Sebagaimana sebuah hadis yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, beliau Kanjeng Nabi pernah mengatakan, ya lama balaho, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abi Umamah. Kanjeng Nabi pernah mengatakan, lama balaho waladu Ma'ad bin Adnan arba'ina rajulan waqa'u fi askari Musa fantahabuhu fada alaihim Musa fa'ahallahu ilaihi latada alaihim fa inna minhum an-nabiyal ummiyya an-nadhir al-bashir. Disampaikan oleh Kanjeng Nabi bahwa ini hadis ini memperkuat bahwa Ma'ad bin Adnan ini hidup di zamannya Nabi Musa. Kanjeng Nabi pernah mengatakan, tatkala keturunannya Ma'ad bin Adnan ini telah mencapai 40 orang, maka Ma'ad bin Adnan ini menyerbu terhadap pasukannya Nabi Musa dan bisa membuat kalah atau membuat lari terbirit-birit terhadap pasukannya Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya pasukannya Ma'ad bin Adnan dan juga keturunan dan juga anak-anaknya ini dibinasakan. Namun kemudian Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa bahwa jangan engkau berdoa seperti itu, wahai Nabi Musa, kepada pasukannya Ma'ad bin Adnan, karena nanti di akhir zaman akan lahir dari keturunannya Ma'ad bin Adnan ini seorang nabi yang menjadi penghujungnya para nabi dan para rasul. Hadis ini berarti memperkuat bahwa Ma'ad bin Adnan ini hidup di zamannya Nabi Musa. Pun wallahu a'lam bishawab. Teman-teman mahasantri ulah 17-20 dimanapun Anda berada yang berbahagia, untuk semester 2 ini nanti selain kita akan mempelajari Manzumah Aqidatul Awam, kita juga akan mempelajari lagi kitab Taisirul Kholaq yang nanti video pelajaran Taisirul Kholaq nanti akan kami kirim setelah ini. Pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti disambung dengan Taisirul Kholaq. Ada kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.